Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Destarta. Kali ini kita akan membahas kasus di lapangan Q&A dari Anda ya, terkait Anda yang sudah buka CV lalu kena tarif normal dan bagaimana perpajakannya. Yuk setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita masuk ya ke Q&A ya, jadi tanya jawab pajak gitu ya dengan saya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube atau Instagram yang menanyakan bahwa mereka habis buka CV ya. Dan mereka terkena tarif UMKM, yaitu 0,5% dikalikan omset. Itu tarif yang sangat murah anyway ya. Tapi karena CV-nya sudah 4 tahun, ya tahun depan katanya harus kena ke tarif normal lagi, yaitu tarif normal CV yaitu 22% dikalikan laba bersih. Dan mereka merasa berat gitu ya, karena pajaknya 22% cukup gede, dan akhirnya mereka punya opsi bagaimana kalau mereka maksudnya gitu ya, tutup dan buka CV lagi, apa boleh ya. Ini pertanyaan juga yang mungkin Anda alamin ya, karena kondisinya sekarang CV sudah 4 tahun ya, mungkin tahun depan tidak boleh, ataupun Anda yang pribadi teman-teman ya, Anda yang pribadi tahun ini 2024 masih bisa menggunakan tarif 0,5%, tapi tahun berikutnya Anda sudah kena tarif yang mungkin 5, 15, 25, 30 atau 35% ya. Nah, itu gimana kondisinya ya. Nah, buat teman-teman yang dari pribadi, kalau Anda misalnya mau pindah ke CV, simple ya. Anda kalau memang ini tax planning ya, anyway, ini tax planning yang legal, di mana Anda kalau misalnya lihat, oh Pak, saya ke tahun 2024 masih dapat tarif 0,5%. Tapi 2025 saya sudah kena tarif normal, Pak, kan berat ya. Kalau saya mau dapat tarif yang 0,5% gimana? Ya Anda paling gampang adalah Anda tinggal buka CV baru ya, atau Anda tinggal buka PT baru ya. Nah, lalu di sana Anda tinggal mendaftarkan sebagai UMKM dan klasifikasi Anda benar-benar UMKM, lalu Anda bisa mendapatkan pajak yang murah gitu ya, yaitu 0,5% dikalikan omset aja ya. Itu bebas, Anda boleh lakukan, dan itu legal, itu boleh Anda lakukan. Tapi kalau misalnya Anda ternyata Anda sudah buka CV ya, tahun depan adalah tahun keempat. Tahun ini tahun keempat, tahun ini tahun keempat, tahun depan tahun kelima. Berarti Anda harus mendapatkan tarif normal 22%. Nah, Anda berat dan Anda mau buka CV lagi, boleh enggak? Seharusnya boleh teman-teman. Ya, seharusnya boleh. Cuma yang perlu Anda perhatikan adalah apa? Ketika Anda buka CV baru, nah ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi jangan asal gitu ya. Saya ngomong ini jangan asal ya. Kalau Anda buka CV baru, anyway, Anda itu harus melakukan pemindahan omset. Kecuali Anda buka CV baru untuk omset yang baru. Tapi kan enggak. Ini kan kasusnya Anda lagi mindahin omset dari CV yang lama pindah ke CV yang baru. Ya. Nah, ketika Anda buka CV yang baru, maka yang perlu Anda perhatikan, Anda harus persiapkan untuk pemutasian semua transaksi kepada CV yang baru. Dan itu teman-teman harus tahu kapan tanggal cut off-nya, kapan waktu yang tepat untuk memindahkan. Ya, mungkin yang pertama Anda mesti hubungi supplier, Anda hubungi customer terkait dengan apa? Terkait dengan permintaan invoice-nya, permintaan faktur pajaknya, ya, rekeningnya, pembayarannya, dan sebagainya. Ya, dan itu Anda perlu mutasi pelan-pelan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga mesti pikirkan terkait dengan mutasi permodalan. Ya, dari CV ke CV. Bagaimana dari CV yang mungkin ada stok, ya, Anda pindahkan ke CV yang baru, ya. Bagaimana mungkin CV yang ada uang, ada piutang dan utang, Anda pindahkan ke tempat yang baru. Nah, itu Anda mesti pertimbangkan kondisi pemutasiannya. Jangan sampai salah langkah ketika Anda asal aja mindah, tapi Anda tidak mempertimbangkan efek sampingnya, maka Anda akan menjadi problem yang baru. Ya, sebagai contoh misalnya Anda mau mindahkan terkait dengan stok, ya. Nah, stok ini teman-teman, ketika di CV yang lama itu ada unsur PPN-nya, ya. Kalau Anda UMKM, kemungkinan Anda tidak menerbitkan PPN. Tapi bayangkan ketika stok Anda masih banyak nih di CV yang lama, lalu Anda pindahkan ke CV yang baru, dan Anda punya pembelian baru, ya. Nah, ini Anda perlu perhatikan. Bisa-bisa Anda menambahkan pembelian baru, menambahkan stok yang baru, terus ternyata omset Anda bisa membengkak karena di CV yang baru ini ketambahan pembelian baru dan stok yang lama. Ya, ini juga bisa jadi salah satu problem. Jadi Anda masih pertimbangkan ketika pindahkan ke sana, oh ternyata memang kondisinya itu tidak ada kemungkinan omset naik. Ya, omsetnya masih 2 miliar Pak, ya nggak banyak. Pindahin, ya udah pindahin aja, nggak ada masalah. Ya, nah itu yang pertama. Jadi Anda mesti pertimbangkan kalau dipindahkan pun ada unsur PPN-nya gimana. Ya, oh kalau nggak ada masalah, ya silakan dipindahin.
Nah, setelah Anda pindahkan itu, Anda juga mesti pertimbangkan perpindahan terkait dengan modal, terkait dengan uang kas, terkait dengan piutang atau utang, dan sebagainya. Anda mesti pertimbangkan pindah. Ya. Dan itu teman-teman harus dilakukan step by step, jangan asal. Nah, langkah berikutnya adalah Anda mesti menutup CV-nya. Nah, ini langkah yang cukup krusial. Ya. Kenapa? Karena kondisinya ketika Anda pindahkan omset, maka secara tidak langsung, ya, atau kemungkinan besar, Anda akan mendapati proses pemeriksaan. Ya. Karena secara real, ketika entah Anda mau menutup, atau Anda nggak menutup, ketika dari omset yang ada sekian, tiba-tiba menghilang, ya, atau nihilkan, petugas pajak akan memberikan Anda pertanyaan, atau memberikan Anda surat. Kenapa kok tiba-tiba omsetnya turun? Atau omsetnya kok nggak ada? Ya. Lalu Anda jawab, oh ya, saya akan pindahkan ke CV yang lain. Nah, maka teman-teman, di sini akan men-trigger pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada Anda. Ya. Nah, ketika memang Anda membuat CV tadi, Anda harus perhatikan bahwa ada proses pemeriksaan yang akan dilakukan. Maka teman-teman selayaknya ketika Anda diperiksa, nah, Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Yang mana biasanya UMKM yang punya omset di bawah UMKM itu pembukuannya agak kacau. Dan kondisi waktu Anda diperiksa, Anda akan dimintain pembukuan. Anda akan dimintain bukti. Ya. Jadi teman-teman di sini yang perlu Anda perhatikan ketika Anda mau untuk CV dan buka CV baru, ya enggak apa-apa. Tapi sudah siapkah Anda dalam segala konsekuensi untuk Anda diperiksa? Ya. Nah, ketika diperiksa, Anda siapkan data, berikan bukti, berikan pembukuan, jawab, dan sebagainya. Ya. Anda lakukan secara kooperatif, jangan sampai nggak kooperatif. Karena kalau nggak sampai nggak kooperatif, bisa jadi yang Anda niat menutup, gitu ya. Anda malah dikenai denda. Ya. Ini banyak kasus di dalam seperti itu. Anda menjelaskan yang nggak tepat, ternyata ketemuan ada salah, gitu ya. Terus Anda postingnya akunnya nggak tepat, gitu ya. Koreksi fiskalnya nggak tepat, mau tutup rencananya mau tutup, ya, tapi malah Anda kena denda. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan. Jadi bukan saya menakut-nakut teman-teman ya, ini kasus di lapangan seperti itu. Jadi jangan sampai Anda pengennya menutup CV Anda, tapi ternyata Anda tidak menutup saja, tapi Anda juga kena denda dari perpajakan. Ya, nah, ketika Anda sudah dapat proses pemeriksaan dan ternyata Anda real selesai, gitu ya, tidak dapat masalah, ya berarti Anda clear. Ya. Tapi langkah berikutnya teman-teman, setelah Anda melakukan proses pengajuan penutupan di perpajakan, maka tidak selesai sampai itu aja. Anda harus melakukan proses di pengadilan, ya, karena CV ini sudah masuk ke badan usaha, ya, yang bernaung pada undang-undang. Maka teman-teman di situ Anda harus membuat akta pembubaran CV. Anyway, akta pembubaran ini harus dilakukan dulu sebelum Anda ke pajak, ya. Anyway, jadi akta pembubaran itu harus ada, ya. Dari situ Anda pengajuan ke pajak selesai, Anda pengajuan ke pengadilan, ya. Nah, di pengadilan teman-teman akan dilakukan penelitian lagi oleh pengadilan karena ada dua hal. Perpajakan ya, ketentuan badan usaha juga ya. Di situ pengadilan akan melakukan pemeriksaan kepada Anda dan Anda diminta biasanya ya untuk melakukan pengumuman ya bahwa tidak ada terkait dengan utang piutang, ya, tidak ada terkait dengan hubungan dengan pihak lain yang masih ada tanggungan dan sebagainya ya. Setelah oke semua clear, dan itu biasanya butuh waktu teman-teman ya, untuk CV itu tidak gampang ya, butuh waktu yang sekian panjang ya. Nah, setelah clear semua, baru Anda diterbitkan dokumen pembubaran, baru Anda boleh membubarkan CV ya. Nah, kalau teman-teman sudah siap dengan segala konsekuensinya, lakukan ya. Nah, ini notes juga buat teman-teman yang mungkin sekarang banyak buka CV ya, terus Anda berharap nanti mau dapat 0,5% lagi Anda buka CV baru, ya itu Anda lakukan semua ya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa buka CV banyak itu bukan 100% solusi ya. Jadi solusinya bukan harus Anda buka 100%, buka banyak CV itu juga belum tentu solusi buat Anda ya. Anda perlu perhatikan terkait dengan apa langkah-langkah yang mungkin cocok buat Anda, karena solusi setiap orang untuk melakukan perpajakan yang baik dan legal tidak mesti sama ya, karena kondisinya pun bisa berbeda-beda ya. Semoga video ini bisa cukup jelas buat teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin pengen berdiskusi lebih lanjut, silakan Anda boleh ngobrol di kolom komen, atau Anda juga boleh DM saya di Instagram ya. Semoga happy dengan video ini. Silakan di-share videonya kepada teman-teman yang lain dan di-like dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan semoga teman-teman semakin happy, semakin berbahagia, dan semakin diberkati. Bye-bye.